Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kabar kita pada kesempatan hari ini masih diberi kesehatan, keselamatan untuk tetap semangat dalam mengikuti pelajaran secara daring. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Baiklah anak-anakku sekalian, perkenalkan dulu, nama saya Mahfud Trigunawan. Biasa sering dipanggil Pak Mahfud. Di sini kalian bertemu dengan saya dengan mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika atau yang lebih dikenal dengan nama PRE. Pada pelajaran PSR ini, kompetensi dasar yang akan saya ajarkan pada pertemuan kali ini adalah pada KD 31 yang berjudul menerapkan komponen FETs dan MOSFET sebagai penguat daya. Sedangkan KD 41 yaitu membuat rangkaian dengan menggunakan FET dan MOSFET sebagai penguat daya. Untuk tujuan pembelajaran pengetahuan, saya harapkan dengan mempelajari modul 1 ini diharapkan siswa dapat 1. Menginterpretasikan karakteristik FET dan MOSFET dengan tepat. Yang kedua, mengklarifikasikan FET dan MOSFET sebagai penguat daya dengan tepat. Sedangkan tujuan pembelajaran keterampilan, dengan kegiatan praktikum, siswa diharapkan mampu merumuskan data karakteristik FET dan MOSFET untuk penguat daya dengan benar. Yang kedua, melakukan pengukuran FET dan MOSFET sebagai penguat daya dengan benar. Baiklah anak-anakku semua, sekarang saya akan jelaskan tentang FET itu apa. FET merupakan keluarga dari transistor, di mana transistor ini dibedakan menjadi dua, yaitu transistor bipolar junction dan FET. Kemudian bipolar junction transistor ini dibedakan menjadi dua, yaitu jenis NPN dan jenis PNP. Sedangkan FET dibedakan menjadi dua, yaitu JFET dan MOSFET. Sedangkan JFET ini memiliki dua saluran, yaitu saluran N dan saluran P. Sedangkan MOSFET itu dibedakan menjadi dua, yaitu D-MOSFET dan E-MOSFET. Sedangkan D-MOSFET memiliki dua saluran, yaitu saluran N dan saluran P. Sedangkan E-MOSFET juga memiliki dua saluran, yaitu saluran N dan saluran P. Baik anak-anakku, FET di sini singkatan dari Fields Effect Transistor, yang artinya adalah suatu komponen semikonduktor yang cara kerjanya berdasarkan pengendalian arus drain dengan medan listrik pada gate. FET disebut transistor unipolar karena cara kerjanya hanya berdasarkan aliran pembawa muatan mayoritas saja. Sedangkan transistor disebut bipolar junction transistor karena bekerja berdasarkan aliran pembawa muatan mayoritas dan minoritas. Itu bedanya dari bipolar junction dan FET. Seorang lagi, kalau FET itu adalah cara kerjanya hanya berdasarkan aliran pembawa muatan mayoritas saja, sedangkan FET bekerja berdasarkan aliran pembawa muatan mayoritas dan minoritas. Baik,
Kalau kita perhatikan dari struktur keluarga transistor yang terlihat pada slide ini, FET berbeda dengan transistor bipolar atau BCT karena bukan pertemuan dari 3 lapis seperti layaknya dioda atau bipolar junction transistor, tetapi FET ini merupakan unipolar. Baik, yang berikutnya adalah struktur dan simbol JFET. Mohon diperhatikan dari gambar yang slide yang sudah saya berikan ini. Bentuk JFET ini ada 2 buah, yaitu JFET kanal N seperti pada gambar A dan JFET kanal P seperti pada gambar B. Dan untuk simbol dari JFET seperti pada gambar di mana gambar A adalah simbol JFET kanal N dan gambar B adalah JFET kanal P. Yang membedakan simbol dari kanal N dan kanal P adalah pada arah panah pada kaki G-nya, di mana kanal N arah panah masuk, sedangkan kanal P arah panahnya keluar. Bentuk fisik dari JFET ini memiliki 3 kaki, yaitu kaki drain atau disingkat D, kemudian kaki gate atau disingkat dengan G, dan kaki short atau disingkat dengan S. Baik anak-anakku, di sini akan saya bahas tentang JFET kanal N. Baik, ini merupakan slide rangkaian dasar dari JFET tipe N. Tolong diperhatikan gambar yang saya slide-kan. Ini merupakan slide rangkaian dasar JFET tipe N. Nah, bagaimana sistem kerjanya dari rangkaian ini? Sistem kerjanya adalah sebagai berikut. Jika kaki gate semakin negatif terhadap source atau tegangan atau arus yang ada di kaki gate itu bermuatan negatif daripada muatan yang dari kaki source, maka lapisan deplesi akan semakin menebal. Lapisan deplesi ini tolong perhatikan yang berwarna kuning ya. Yang berwarna kuning itu adalah merupakan lapisan deplesi. Saya ulang lagi. Jika gate bermuatan negatif daripada kaki source-nya, maka lapisan deplesi yang berwarna kuning ini akan semakin menebal. Bisa saja ketebalannya itu menutup seluruh kanal transistor, bahkan dapat menyentuh kaki drain dan kaki source. Ketika keadaan ini terjadi, maka tidak ada arus yang dapat mengalir atau arusnya sangat kecil sekali. Jadi, jika tegangan gate semakin negatif terhadap source, maka semakin kecil arus yang bisa melewati kanal drain dan source. Jika misalnya tegangan gate dari nilai negatif, perlahan-lahan kita naikkan sampai tegangan sama dengan short, atau tegangan kita naikkan sama dengan tegangannya short, yaitu V sama dengan 0 volt. Maka lapisan deplesi yang berwarna kuning itu akan mengecil, sehingga sampai suatu saat terdapat sebuah celah yang sempit sehingga menyebabkan arus dengan mudahnya mengalir dari drain menuju source dari celah tersebut. Tegangan gate yang tidak bisa dinaikkan menjadi positif, karena kalau dinilainya positif maka gate dan short
tidak lain hanya sebagai dioda. Saya ulangi lagi. Tegangan gate ini pada JFET kanal N ini ya, tidak bisa kita naikkan menjadi tegangan positif. Jadi tegangan maksimalnya adalah 0. Tegangannya itu dari tegangan minus sampai tegangan 0. Jadi kaki gate ini tidak bisa kita naikkan tegangan di atas 0 volt atau tegangan positif. Karena kalau nilainya itu kita naikkan menjadi positif, maka kaki gate dan shorts itu tidak lain hanya sebagai dioda. Berikutnya adalah saya kenalkan tentang JFET kanal P. Tolong perhatikan gambarnya, anak-anakku. Sedangkan transistor JFET kanal P memiliki prinsip yang sama dengan JFET kanal N. Hanya saja kanal yang digunakan adalah semikonduktor tipe P. Dengan demikian, polaritas tegangan dan arah arus berlawanan jika dibandingkan dengan transistor JFET kanal N. Simbol rangkaian untuk tipe P juga sama, hanya saja dengan arah panah yang berbeda. Tolong perhatikan gambar, kalian bandingkan antara JFET kanal P dan JFET kanal N. Baik, berikutnya adalah karakteristik JFET. Silahkan diperhatikan gambar karakteristik pada kurva drain dari JFET ini. Kalau kita lihat, kurva ini menggambarkan hubungan antara arus drain atau IDS dengan tegangan drain source atau VDS. Dalam eksperimen dengan menggunakan beberapa variasi nilai tegangan gate dan source atau disebut VGS, yaitu di contoh gambar itu tegangan VGS itu kita eksperimenkan dari tegangan 0 volt sampai tegangan minus 3 volt. Dan tegangan drain source ini yaitu antara 4 volt sampai 3 volt, itu range-nya. Kalau kita lihat pada gambar tersebut. Maka dalam kurva tersebut terlihat ada beberapa daerah kerja dari JFET, yaitu daerah ohm mix, daerah saturasi, daerah breakdown atau dadal, ada daerah aktif dan daerah cut off. Sekarang kita amati bersama kurva tersebut, anak-anakku. Sekarang kita lihat jika VGS kita beri tegangan minus 3 volt. Setelah VGS kita beri tegangan minus 3 volt, maka arus tidak bisa mengalir atau arus yang mengalir pada drain ke source itu sebesar 0,625 miliampere, sangat kecil sekali. Kemudian VGS kita tegangannya kita berikan, kita uji coba yaitu berikan minus 2 volt. Maka ternyata arus yang mengalir dari drain ke source itu naik sebesar 2,5 miliampere. Kemudian kita rubah lagi yaitu VGS kita beri tegangan minus 1 volt. Ternyata arus yang mengalir dari drain ke source itu naik lagi sebesar 5,62 miliampere. Kemudian setelah kita beri ketegangan VGS itu dengan tegangan 0 volt, maka arus yang mengalir dari drain ke source naik sangat tinggi sekali, yaitu sebesar 10 miliampere. Baik, yang kedua adalah tentang MOSFET. Di sini akan saya jelaskan tentang struktur dan simbol MOSFET. Silahkan perhatikan di gambar slide. Di situ ada gambar simbol dan gambar bentuk fisik dari MOSFET.
MOSFET ini sama dengan JFET, di mana juga memiliki 3 kaki, yaitu kaki gate atau G, kaki source atau S, dan kaki drain atau D. Yang membedakan dengan JFET adalah jika JFET tegangan gate-nya hanya sampai pada 0 volt saja. Maksimalnya tegangan pada gate itu bisa hanya sampai 0 volt. Tidak akan pernah bisa berpositif. Itu tegangan pada gate JFET. Sedangkan pada MOSFET, tegangan gate-nya bisa bekerja pada tegangan positif. Yaitu perbedaan dari JFET dan MOSFET. Saya ulang lagi. JFET, tegangan pada gate-nya hanya sampai pada 0 volt. Tidak akan pernah bisa bertegangan positif. Sedangkan pada MOSFET, tegangan gate-nya bisa bekerja pada tegangan positif. Nah, MOSFET ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu D-MOSFET dan E-MOSFET. Pada gambar simbol A, di mana arah panah masuk, maka itu dinamakan MOSFET, kanal N. Dan pada gambar simbol B, di mana arah panah keluar, maka dinamakan MOSFET kanal P. Baik anak-anakku, berikut adalah rangkaian dasar dari D-MOSFET. Dari penjelasan awal tadi, kita sudah tahu bahwa jenis MOSFET itu dibedakan menjadi 2, yaitu D-MOSFET atau kepanjangan dari MOSFET depletion mode, dan yang kedua adalah E-MOSFET atau kepanjangan dari MOSFET enhancement mode. Sedangkan gambar berikut ini adalah gambar rangkaian dasar dari D-MOSFET atau MOSFET depletion mode. Perhatikan kaki gate. Mari kita perhatikan kaki gate. Karena gate ini terisolasi, maka tegangan kerja VGS atau tegangan gate dan source itu boleh positif. Artinya kaki gate ini boleh diberikan tegangan positif atau tegangan di atas 0 volt. Jika tegangan VGS atau tegangan gate dan source ini semakin positif atau semakin di atas 0 volt, maka arus elektron yang mengalir dapat semakin besar. Karena apa? Dikarenakan lapisan depleksi yang berwarna kuning, perhatikan lapisan depleksi yang berwarna kuning itu mengecil sehingga terdapat sebuah celah yang sehingga bisa mengalirkan arus dari drain ke source. Atau arus dapat mengalir dengan cepat karena terdapat celah pada lapisan depleksi yang mengecil tersebut. Di sini letaknya perbedaan dengan JFET. Transistor MOSFET depletion mode bisa bekerja sampai tegangan gate-nya positif. Baik, perhatikan gambar kurva drain dari D-MOSFET. Untuk bentuk kurva drain pada D-MOSFET ini dapat dilihat pada slide ini. Kita perhatikan bersama-sama. Untuk uji cobanya, kita menggunakan tegangan VGS yang dimulai dari minus 1,5 volt. Kemudian kita naikkan tegangannya VGS-nya menjadi minus 0,5 volt. Kita naikkan tegangan VGS menjadi 0 volt. Kita naikkan lagi VGS menjadi plus 1,5 volt. Dan kita naikkan lagi VGS menjadi plus 2 volt. Bisa dilihat pada kurva drain tersebut.
Ternyata jika tegangan VGS tetap dan VDS terus dinaikkan, maka transistor selanjutnya akan berada pada daerah saturasi. Jika keadaan ini tercapai, arus IDS adalah konstan. Tentu saja ada tegangan VGS maksimal yang diperbolehkan pada MOSFET ini. Karena jika lebih dari tegangan ini, maka akan dapat merusak isolasi gate yang tipis alias merusak transistor itu sendiri. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang bandingkan. Jika VGS kita beri tegangan minus 1,5 volt, kita bandingkan dengan VGS kita beri tegangan plus 2 volt, maka VGS yang menggunakan tegangan minus 1,5 volt, arus yang mengalir dari drain ke short sangat kecil. Ya, sangat kecil sekali. Kemudian kita naikkan VGS itu menjadi 0 volt, ternyata arus yang mengalir dari drain ke short juga meningkat. Apalagi kita beri tegangan VGS di atas 0 volt, yaitu plus 2 volt, maka arus yang mengalir juga semakin besar. Bisa diperhatikan pada kurva drain tersebut. Baiklah, berikutnya adalah gambar rangkaian dasar dari MOSFET atau MOSFET Enhancement Mode. Prinsip kerja transistor MOSFET Enhancement Mode dibandingkan dengan JFET, jika pada tegangan VGS ini sama dengan 0, transistor JFET sudah bekerja. Ya, saya ulangi lagi. Pada JFET, jika tegangan VGS gate dan shortnya ini kita buat 0 volt saja, kita beri tegangan 0 volt saja, maka transistor JFET itu sudah bekerja atau sudah on. Maka berbeda dengan transistor MOSFET enhancement mode ini. Jika MOSFET ini VGS-nya diberikan tegangan 0, maka dia tidak aktif seperti JFET tersebut, tapi masih dalam kondisi off. Bedanya JFET dengan MOSFET di sini. Dikatakan pula bahwa JFET adalah komponen normally on dan MOSFET adalah komponen normally off. Baik, perhatikan kurva drain MOSFET enhancement mode. Di sini untuk uji cobanya VGS kita berikan tegangan 3,5 volt sampai kita naikkan tegangan VGS menjadi 6 volt. Transistor MOSFET umumnya digunakan sebagai saklar atau switch. Parameter yang penting pada transistor MOSFET ini adalah resistansi drain source. Biasanya yang tercantum pada datasheet adalah resistansi pada saat transistor on. Resistansi ini dinamakan RDS on. Besar resistansi bervariasi mulai dari 0,3 ohm sampai puluhan ohm. Nah, perlu kita lihat pada gambar grafik drainnya. Ternyata tegangan VGS 3,5 volt itu mengalirkan arus dari drain ke short sangat kecil sekali. Berbeda kalau VGS kita naikkan tegangannya menjadi 6 volt, maka arus drain ke short akan mengalir sangat tinggi. Bisa dilihat di kurva. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi materi pertama yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kita sekalian untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, dan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dulu dari
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.